Kita mulai aja ya. Sambil menunggu yang lain masuk, insya Allah kita akan dimulai aja ya Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga hasanah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'innya hingga umatnya. Yang saya hormati dua pemateri pasangan romantis dunia akhirat, amin ya Umi, yaitu Bapak Dr. Encep Sugiana dan Umi Yayo sebagai konsultan RKI. Yang saya hormati Ketua RKI Mentari, Teh Neni Nur Fitriani SPD, serta para panitia yang dari awal bekerja sama sehingga terlaksananya part ketiga. Dan seluruh partisipan peserta webinar RKI. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya diamanahi oleh panitia menjadi pengatur acara. Izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi Rizka, alhamdulillah sudah menikah dan diamanahi dua putra. Itu yang pertama usia 5 tahun, yang kedua usia mau ke 2 tahun. Insya Allah kita buka webinar part ketiga Mentari dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah insya Allah akan dilantunkan oleh Teh Nunung SPD ayat 21 sampai 24. Maka bunda-bunda bisa membuka ayat suci Al-Qur'annya. Quran surat 21 sampai 2. Dengan hormat kepada Teh Nunung dipersilahkan. Terima kasih Teh Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka Al-Qur'annya ya, surah At-Tur ayat 21 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bifaqihatin wa lahmim mimma yastahun yatanaja'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'siyam wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga.
dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakillah Teh Nunung pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan mendengarkan Allah berikan pahala yang terbaik. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua RKI Mentari kepada Teh Neni Nur Fitriani SPD. Terima kasih kepada MC, kepada Teh Rizka yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan sambutan pada kesempatan malam ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, serta sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Semoga bisa senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bunda-bunda solihah semuanya, pada kesempatan malam ini bertemu kembali ya. Kita semua di ruang Zoom ini ada yang bertemakan melangkah harmoni agar bersama kelak di surganya. Amin ya robbal alamin. Bunda solihah semuanya, pada malam ini kami menghadirkan pemateri sepasang suami istri. Ya. Seperti yang sudah kita lihat di player, kalau beliau ini adalah Bapak Dr. Encep Sugiana dan Umi Yayo. Nah, pada malam ini kita akan menimba ilmu bersama dari beliau-beliau ini yang malam ini menjadi guru kita semua untuk memberikan materinya dan memberikan pengalaman beliau berumah tangga yang insya Allah kemarin ya pada tanggal 29 Desember Umi milad ke 29 tahun ya Umi. Betul. Ya, alhamdulillah. Dan subhanallah ya, putra-putri tercinta beliau-beliau ini memberikan kejutan cantik pada milad beliau beserta Dr. Ence. Bunda solihah semuanya, pada malam ini kita akan menghadirkan dua materi. Yang pertama adalah materi dari Umi Yayo berjudulkan tentang pasangan harmoni seperti apa ya yang akan kita tahu ilmunya dan mencoba mempraktekannya seperti itu. Dan yang materi kedua dari Dr. Encep tentang komunikasi cinta. Nah, bahasa cinta yang seperti apa yang harus kita coba hadirkan dalam rumah tangga kita supaya rumah tangga kita ada keberkahan di dalamnya, ada keselarasan, ada keharmonisan yang insya Allah ketika komunikasi itu terjalin dengan baik, permasalahan yang ada, baik permasalahan ekonomi atau permasalahan orang lain ya, ada pihak ketiga dan sebagainya, akan terhindarkan dari rumah tangga kita. Itu saja mungkin Bunda solihah semuanya sambutan dari saya. Semoga bunda-bunda semuanya yang dari part ke-1, kedua, dan sekarang ketiga tidak beranjak dari grup RKI ya, tetap stay gitu, karena kita akan mengadakan terus part ke-4, part ke-5 dan seterusnya. Bahkan bulan depan insya Allah kita akan mencoba menghadirkan Tarhib Ramadan keluarga Islami ya. Mudah-mudahan kita sebentar lagi akan menyongsong bulan suci Ramadan. Insya Allah itu saja sambutan dari saya.
Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Teh Rizka. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Neni atas sambutannya. Semuanya, kabarnya alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Siapa di sini yang masih setia dan mengikuti agenda RKI Mentari dari part 1 sampai part 3? Yang udah dapat door prize, alhamdulillah ya dari part 1 sampai part 2 kemarin. Sedikit mengulas Bunda-Bunda, agenda RKI yang pertama mengokohkan cinta di masa sulit yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kemarin adanya pandemi, pengaruh ekonomi, pengaruh banyaknya PHK, akhirnya banyak masalah sehingga ada yang curhat di media sosial atau curhat kepada lawan jenis. Nah, tumbuhlah ada cinta di istanaku. Nah, kemarin dari part 2-nya. Bagaimana jika hal itu sudah terjadi di keluarga kita? Nah, insya Allah pada part ketiga ini mengupas bagaimana seharusnya peran suami dan istri, keharmonisannya, insya Allah menuju jannahnya Allah. Amin ya robbal alamin. Pasangan suami istri harus berperan seperti dua sayap pada seekor burung. Yang keduanya harus bekerja sama atau pernikahan mereka tidak sampai ke permukaan. Dan keluarga sakinah bukanlah keluarga yang tanpa masalah, tetapi mereka terampil dalam mengelola konflik menjadi buah yang penuh berkah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kedua pemateri kita kali ini melalui slide ya. Insya Allah, pemateri pertama yaitu Umi Yahya selaku beliau nama lengkap Dr. Anda Muhayyaroh, usia 53 tahun, status menikah dan mempunyai 5 anak, alamat Komplek PDK nomor 77 Subang, pendidikan profesi apoteker ITB, aktivitas Umi diamanahi sebagai penanggung jawab apoteker Paras Aulia Subang, apoteker Klinik Hitan Haji Maman Aming, ketua WPUI Subang, wakil ketua GEW Subang, dan konselor keluarga. Insya Allah pemateri kedua suami dari Umi, insya Allah ya Umi sesurga, yaitu Bapak Dr. Encep Sugiana MHKes, usia 56 tahun, diamanahi 5 anak, profesi pendidikan, profesi Dr. Unfad, S1 Hukum Unsub, S2 Magister Hukum Kesehatan, Universitas Sugija Pranata Semarang, alamat Komplek PDK 77, aktivitas sekarang penanggung jawab Klinik Hitan Aji Maman, Dokter Klinik Asyifa Wanarja, Ketua Bidang Kesehatan KONI Subang, Sekretaris KPA Subang, Ketua MPD PUI Subang, Wakil Dewan Pembina Asyifa Al-Khairiyah Subang, Ketua Dewan Pembina Yayasan Robitoh Subang, dan konselor keluarga. Alhamdulillah itu 2 pemateri pasangan suami istri. Alhamdulillah ya. Mari insya Allah pemateri pertama yaitu pematerinya dengan tema yang insya Allah akan dibacakan oleh Umi, yaitu dengan tema pasangan harmonis dengan pasangan harmonis. Untuk temanya yang insya Allah dibawakan oleh Abi, oleh Bapak Dokter, yaitu komunikasi cinta. Dengan hormat kepada Umi dan Bapak Dokter Encep, dipersilahkan. Terima kasih.
Ya, langsung ya, Teriska. Ya. Ya, Mangga Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam acara RKI Mentari. Ya, walaupun acaranya malam, insya Allah selalu cerah secerah mentari, terang benderang selalu ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda solehah, masih ingat yang dulu, yang episode bulan yang lalu ya. Punten Teh Fitri ya. Iya. Ya. Judul kita adalah melangkah harmoni agar kelak bersama di surganya. Ya. Sebelum ini Teh Fitri, tentang harmoni itu apa gitu ya. Ya, tentu saja pasangan keluarga harmoni ini adalah dambaan ya, dambaan semua keluarga. Artinya yang pertama Teh Fitri, tentang harmoni itu seperti apa? Jadi harmoni itu ternyata bukan berarti karena berjalan bersama karena banyak kesamaan gitu ya. Justru harmoni itu karena perbedaan ya. Perbedaan jenis kelamin, perbedaan watak, perbedaan karakter, perbedaan yang lain-lain, latar belakang gitu ya. Nah, itu bisa berjalan harmoni. Nah, ini yang tadi ya, keluarga harmoni ya. Ilustrasinya harmoni itu seperti nada-nada not lagu ya, do re mi fa sol la si do gitu. Kemudian dikemas gitu ya, nada-nada itu yang berbeda-beda itu dari do sampai do tinggi, itu menjadi sebuah lagu yang indah gitu. Jadi perbedaan tapi bisa menjadi sesuatu yang indah ya. Kondisi keluarga yang dimana harmonis itu adalah kondisi keluarga yang penuh dengan kedamaian, menyenangkan, penuh kasih sayang, dan ini menjadi impian seluruh keluarga di Indonesia, insya Allah. Seseorang ya, bagi pasangan, bagi keluarga yang ingin mendambakan keluarga yang harmonis, itu tentu harus berusaha dan berjuang ya, untuk menciptakan suasana yang harmonis ini. Tanpa perjuangan, ngomong kosong ya. Semoga kita semua nih udah sepakat bahwa kita dulu pada saat akad nikah itu kita sudah berjanji ya, sama-sama berjanji kepada Allah gitu, untuk mengikat tali rumah tangga itu sampai akhir hidup kita ya. Dan ini merupakan ibadah yang paling panjang usianya. Dan disitulah Allah berikan hadiah surga bagi siapa yang bisa menciptakan keluarganya seperti surga. Ya, mangga lanjut Teh. Nah, ya, tadi ayatnya sudah dibacakan ya, bahwa satu-satunya tujuan ya dalam hidup kita, dimanapun posisi kita, ya khususnya dalam keluarga ya, dalam hal ini
itu satu-satunya tujuan yang bisa membuat kita bertahan kuat gitu adalah surga, ya. Kan kita semua punya tujuan, ya. Nah, hanya satu-satu tujuan yang akan membuat kita terus kuat dengan ini, gitu. Karena di dalam surga penuh dengan kenikmatan. Surga itu keindahannya tidak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Seperti apa ya surga itu? Tadi sudah dijelaskan ya dalam surat At-Tur, sudah dibacakan artinya bahwa nanti ya keluarga itu bisa berkumpul lagi, ya keluarga di dunia bisa berkumpul lagi di surga gitu, dengan syarat semua keluarganya termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Gitu. Nah, artinya untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan keharmonisan dalam keluarga, itu harus punya fondasi yang kuat dalam berkeluarga. Tentu saja fondasi ini adalah hubungan kita dengan Allah, taat dalam menjalankan perintahnya, ya, menjadi orang yang bertakwa, dan juga meneladani akhlak Rasulullah. Jadi intinya dalam keluarga itu yang pertama taat kepada Allah, kemudian akhlaknya itu mencontoh Rasulullah. Bagaimana suami atau istri bisa memuliakan suaminya, tapi juga suami juga bisa memuliakan istrinya. Ya, saling memuliakan dan saling mendoakan. Ya, lanjut. Nah, karena tadi bahwa keluarga harmonis itu ya karena ada perbedaan gitu. Jadi adanya perbedaan itu tidak selalu membuat membuat masalah gitu, enggak gitu. Justru perbedaan itu ya seperti pasangan suami istri, berbeda jenis kelaminnya tapi bisa menyatu gitu. Bisa seperti puzzle ya, bisa saling melengkapi gitu. Nah, karena perbedaan itu bisa juga membuat bahagia tapi bisa juga membuat masalah gitu. Makanya dituntut seorang suami istri itu, pasangan rumah tangga dalam rumah tangga itu bisa ada regulasi mentalnya tuh kuat gitu, bisa mengelola emosi ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kita gitu. Kalau yang sesuai mah ya pastinya akan menambah keharmonisan gitu. Tapi kalau ada yang tidak sesuai, nah itu yang menjadi pemicu masalah. Makanya butuh kemampuan untuk mengelola emosi, yang disebut regulasi emosi. Ini dari ilmu dari Pak Cahyadi ya. Yang pertama itu katanya ya kita harus berbekal dengan ilmu ya. Jadi wajib bagi seorang suami istri itu punya ilmu. Nah itu ketika ketika terjadi sesuatu yang enggak menyenangkan, itu kan pasti timbul emosi ya, marah gitu, kesel. Mungkin kalau perempuan mah marahnya nggak kelihatan tapi dalam hati cemerut gitu. Nah ini ada ilmu agama ya, dalam hadis itu ada la tagdob walakal jannah gitu, jangan marah bagimu surga. Jadi kalau mau bertindak itu surga enggak ya gitu. Kalau ada sesuatu yang enggak sesuai, mau surga enggak, harus tanya dulu, surga enggak gitu. Kalau mau surga ya udah ditahan. Nah, kemudian tindakannya merubah posisi. Kalau lagi emosi gitu ya, karena kesel gitu melihat tingkah laku pasangan gitu ya, perilaku pasangan enggak sesuai gitu. Kalau yang tadinya berdiri coba gitu duduk gitu, berubah posisi untuk menurunkan tingkat kekesalan atau emosi gitu. Kalau duduk masih juga emosi, ya udah berbaring gitu, udah tidur aja, insya Allah kan rileks ya. Nah kemudian cara ketiga itu adalah dengan spiritual itu maksudnya gini, dengan baca-baca, dengan menzikir ya, misalnya baca ta'udzubillahi minasyaitonir, karena memang kekesalan itu, kemarahan itu timbulnya dari setan gitu.
baca ta'awudz, baca ayat kursi, baca zikir gitu, mengingat Allah gitu. Itu aja ya, istighfar dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ketika kita menghadapi menghadapi pasangan yang tidak sesuai itu, jadilah seperti air, jangan seperti minyak katanya. Kalau minyak tambah panas gitu ya. Nah, jadilah seperti air. Jadi pendingin suasana, jangan dua-duanya emosi gitu. Dan kalaupun kita yang kesel gitu, sama aja. Kalau dalam hadis dia mengajarkan supaya kita berwudu kalau lagi emosi gitu, lagi marah apa gitu, ambil air wudu gitu, supaya jiwa kita, hati kita dingin. Ya, itu saja mungkin, mudah-mudahan tadi pengantar untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, lanjut dengan suami saya. Khusus nih komunikasi yang suka banyak perbedaan gitu ya. Semoga ilmu nanti yang disampaikan itu bisa membuat kita bertambah ilmu dan bisa mendapat pencerahan lah gitu dalam rumah tangga kita. Insya Allah. Itu saja. Hatur nuhun. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kami Posisi. Baik, ternuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini melengkapi aja ya terkait dengan menjaga keharmonisan keluarga, khususnya keharmonisan suami istri ya, yang sangat kompleks begitu ya permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga, karena memang kita juga dalam kondisi yang berbeda-beda begitu ya, dan kita disatukan dalam kondisi yang punya perbedaan. Jenis kelaminnya aja juga udah berbeda begitu. Belum lagi latar belakang keluarga, belum lagi latar belakang pendidikan, belum lagi latar belakang pergaulan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah kalau tidak dimanage dengan baik begitu ya, tidak dikelola dengan baik sehingga tidak mencapai titik temu ya, itu malah justru rumah tangganya bukan apa yang menjadi harapan kita menjadi keluarga yang harmoni gitu, tapi malah justru menjadi sesuatu yang sangat kita khawatirkan, yaitu keretakan dalam rumah tangga. Baik, dilanjut ya. Nah, tadi udah disampaikan ini gitu ya, bahwa memang untuk bisa terjadinya keharmonisan dalam keluarga, khususnya suami istri dengan latar belakang yang berbeda itu, ya diperlukan pemahaman dan pengertian dari masing-masing pasangan gitu ya. Makanya betapa kita harus betul-betul ya ta'aruf itu ya, untuk kita mengenal siapa istri kita dan siapa kita gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita harus mengenal siapa istri kita, kalau bagi suaminya, atau siapa suami kita bagi istrinya, justru kita juga harus mengenal siapa kita juga begitu ya. Sebab kalau kita hanya terus aja ya memperhatikan untuk lebih memperdalam tentang pasangan kita tanpa memperhatikan kita, kadang malah justru ya, terjadi perbedaan-perbedaan yang justru menyebabkan keretakan yang tadi begitu. Makanya kita juga harus betul-betul saling memahami, saling mengerti tentang kita begitu ya. Bukan hanya pasangan kita, tentang kita gitu, antara suami dan istri gitu. Lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kita harus betul-betul belum itu. Sebelum itu, sebelum. Yang tadi. Nah, lanjut.
Nah, jadi apa namanya? Kompromi. Iya. Apa namanya? Karena kita sangat menyadari bahwa banyak perbedaan di antara suami istri, pasangan suami istri itu, maka kompromi itu harus betul-betul dicari gitu dalam rangka untuk menemukan titik temu yang bisa mengantarkan sinergitas dalam hubungan suami istri itu gitu ya. Dan ini tidak hanya satu pasang, tidak hanya sepihak begitu ya. Pencarian bentuk-bentuk kompromi itu ya harus dicari bersama begitu. Nah, makanya untuk bisa menemukan titik temu dengan dengan kebersamaan, maka perlu adanya yang namanya komunikasi begitu ya. Lanjut. Nggak dilanjut. Nah, jadi komunikasi itu ya turut memberikan kontribusi akan lahirnya keharmonisan dalam keluarga. Lanjut ya. Komunikasi sangat penting dalam hubungan keluarga sebab tanpa komunikasi hubungan-hubungan yang harmonis, hubungan-hubungan yang akrab itu tidak bisa terjalin dengan baik. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi jika Anda ingin, ini pendapat seorang ahli, jika Anda ingin merasa lebih terhubung dengan pasangan, penting bagi Anda untuk mempelajari cara-cara yang lebih baik untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaan Anda satu dengan yang lainnya. Jadi memang ketika kita mau melakukan komunikasi, itu harus dicari dulu gitu ya. Bagaimana cara komunikasi sehingga menghasilkan sesuatu yang baik dalam melahirkan sinergitas itu gitu. Jadi tidak sembarang kita bisa sembarang berkomunikasi gitu ya. Dan bentuk komunikasi itu dengan berbicara ya, dengan isyarat, dengan perilaku ya, dengan sentuhan dan lain sebagainya. Banyaklah cara-cara komunikasi yang, dan ini sangat betul-betul melihat kondisi dari pasangan yang akan kita ajak komunikasi itu gitu, atau komunikasi kita. Lanjut. Nah, ini dari guru kita ya. Bagaimana langkah membangun komunikasi sehingga melahirkan kondisi yang nyaman dalam berkomunikasi itu gitu ya. Yang pertama adalah, ini dari guru kita Pak Cah ya. Langkah pertama adalah langkah ruhaniyah. Langkah ruqyah. Ini penting gitu. Bagaimana ketika kita akan berkomunikasi itu betul-betul gitu, hati tenang gitu ya, betul-betul didorong oleh tadi ya, niatan untuk dalam rangka meraih ridho Allah, untuk menuju surga Allah, dalam rangka untuk betul-betul melahirkan sesuatu yang lebih baik begitu ya. Bukan semata karena ingin memuaskan kita gitu ya. Kan kadang-kadang ya kalau kita sedang ada sedikit masalah gitu, ketika mau berkomunikasi itu bagaimana agar membuat kita puas begitu. Ini membuat kita seolah-olah menang begitu ya. Ini sangat salah sekali ketika kita mau melakukan komunikasi, apalagi ketika komunikasi ini dibutuhkan dalam kondisi sedang tidak harmonis begitu. Ini langkah ruhaniyah ini atau langkah ruqyah ini menjadi penting ya. Termasuk ya kedekatan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ucapan saya yang saya ingin sampaikan itu betul-betul punya hikmah yang besar buat menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Nah, itu gitu ya. Kenapa kadang-kadang apalagi mungkin ya bagi kita sebagai bapak-bapak gitu ya. Ketika ada sedikit masalah gitu ya dengan istri itu, lambe tim asa abot rek nyari ustaz gitu. Berat begitu ya. Makanya kadang-kadang daripada ngomong mending sholat kan gitu ya. Daripada ngomong. Padahal sebetulnya hanya dengan satu ucapan saja itu bisa selesai masalah sebetulnya gitu ya. Tapi kita mengucapkan satu kata itu gitu ya. Ya. Satu kata aja gitu yang sebetulnya ada satu kata yang bisa menjadi kunci untuk membuat perubahan dari pasangan kita. Itu kadang-kadang kalau lagi sedang ini mah abot begitu ya.
berbagai faktor ya, termasuk kadang-kadang juga ego pribadi gitunya, gengsi pribadi gitu. Atau mungkin juga ada hal-hal lain yang terutama adalah perasaan merasa soksien, harga diri orang jatuh gitu ya. Ini gitu, makanya betapa kita ini penting ya untuk betul-betul menjaga ruh kita ketika kita ingin berkomunikasi supaya komunikasi kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Gitu ya. Makanya doa ketika kita mau berkomunikasi itu ya, kan nggak perlu lama kalau kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan apa yang saya omongkan itu punya nilai yang sangat bermanfaat gitu. Ini kondisi ruh yang harus betul-betul dibangun ketika kita ingin berkomunikasi, apalagi kalau kita sedang bermasalah dengan pasangan kita. Gitu. Ya sama juga mungkin ibu-ibu juga begitu ya, gitu ya. Kadang-kadang, jadi kadang-kadang ibu-ibu suka balik nah gitu, kayak gitu. Ada yang gitunya. Tapi kalau si suami itu biasanya mah tidak bisa seperti itu karena memang juga karakternya juga berbeda gitu ya. Konon katanya kalau laki-laki itu sentral verbalnya itu kan cuman satu gitu ya. Kalau perempuan itu sentral verbalnya itu ada di dua sisi otak gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau perempuan itu ya, lebih senang nyarios gitu, lebih banyak nyarios gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang lebih banyak diskusi, lebih banyak juga gosipnya kan gitu ya. Lebih senang. Tahu laki-laki agak berbeda begitu ya. Kadang-kadang jarang nyarios itu bukan berarti tidak ada rasa sayang atau apa, bukan. Ini yang pertama ya, kita perbaiki ruh kita ketika kita ingin berkomunikasi dengan pasangan kita. Yang kedua, sediakan waktu dan kemauan kita untuk terus-menerus belajar. Terutama ketika ada problem itu kita pelajari. Ini kenapa problem itu terjadi ya? Ya problem hubungan kita dengan pasangan kita ya. Saya misalnya dengan istri saya, misalnya ibu-ibu dengan suami ibu-ibu gitu, coba dipelajari gitu. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang masalah etak-etak sebenarnya mah gitu ya. Cuman bentuknya aja yang agak sedikit berbeda gitu ya. Nah kita sehingga tidak terulang-ulang lagi gitu ya. Sebab kadang-kadang kalau satu masalah kalau tidak dipelajari akan berulang. Itu malah justru hanya dengan satu masalah itu rumah tangga bisa berantakan. Gitu. Nah, makanya sediakan waktu, sediakan keinginan untuk terus-menerus belajar, terutama mempelajari tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita. Begitu ya. Nah, yang ketiga ini yang paling penting juga adalah supaya kita juga bisa lebih mendalami tentang pasangan kita, pahami dan mengerti tentang karakter dari pasangan kita masing-masing ya. Karakter umumnya gitu ya. Jadi walaupun memang setiap orang kan berbeda-beda gitu ya, tapi ada karakter umum yang dimiliki oleh laki-laki dengan perempuan begitu ya. Seperti misalnya dari konteks cara fisiknya misalnya gitu ya. Dari konteks fisik yang melahirkan kondisi psikologis gitu ya, kondisi intelektual dan sebagainya gitu. Misalnya otaknya laki-laki itu lebih besar secara fisik gitu. Tetapi bukan berarti bahwa laki-laki lebih pinter, enggak juga gitu. Kenapa? Sebab ternyata ya di balik otak yang besar pada laki-laki juga ternyata hipokampusnya itu, hipokampus itu pusat memori manusia, itu perempuan lebih besar dibanding dengan hipokampusnya laki-laki. Sehingga memorinya perempuan itu biasanya lebih tajam gitu, lebih awet gitu ya, lebih lama gitu. Sehingga kadang-kadang lamun nyeri hati teh sigana teh 7 turunan gitu, gitu ya. Sampai saya pernah ada satu keluarga gitu ya. Saya mah kajian nepi ka 7 turunan oge geus mal kahapus ka nyeri itu. Saking mungkin memorinya begitu sangat tajamnya gitu. Itu diantaranya gitu ya. Dan ini memang perlu waktu khusus ya memahami tentang karakteristik umum tentang laki-laki maupun juga perempuan. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa mempelajari itu ya di RKI ya. Selanjutnya, dilanjut. Nah, yang keempat, biasakan untuk mengobrol gitu ya dengan pasangan kita itu yang ringan-ringan aja dulu gitu.
Jangan setiap obrolan itu, waduh, menyita energi gitu ya, menyita pemikiran, bahkan melahirkan ketegangan begitunya. Jadi kalau ngobrol dengan pasangan itu yang ringan-ringan aja dulu, yang membuat kita jadi rileks gitu. Baru masuk kalau misalnya ada masalah, masuk ke satu masalah yang mungkin dalam kondisi pikiran kita sedang mulai tenang dan sebagainya gitu. Jangan terlalu dijejelan dengan itunya. Jadi misalnya kalau suami kita datang gitu ya dari kantor gitunya, canaon-naon teh ngobrol masalah-masalah membuat mumet gitu ya pikiran suami kita ya, otomatis kan orang masih capek begitu ya. Ya. Dan diupayakan agar ngobrol yang ringan-ringan itu menjadi kebiasaan gitu ya. Tapi ringan yang bermanfaat gitu ya, jangan sampai ringan yang justru tidak punya nilai gitu ya. Dan biasanya kalau yang gosip-gosip itu kan lebih seneng gitu, tapi yang punya nilai manfaat. Gitu. Nah, kemudian yang kelima, gitu, usahakan untuk menyesuaikan dengan harapan pasangan kita. Jadi gini ya, kalau kita ngobrol itu harus kita tahu gitu. Ini istri kita misalnya atau suami kita ngobrol tentang ini, kira-kira orientasinya ke mana gitu. Sehingga kita itu bisa direspon sesuai dengan harapan yang kita ajak komunikasi itu, akan betul-betul membuat dia belum apa-apa juga seolah-olah masalahnya sudah selesai begitu. Kenapa? Karena kita tahu ini arah pasangan kita ketika mau ngobrol itu arahnya kemana. Gitu. Nah ini yang memang ini juga perlu dipelajari lebih dalam gitu ya. Kenapa? Karena tidak setiap orang langsung bisa, wah kayaknya mah ini mah pinginnya, nah gitu kan belum tentu juga kan gitu. Itu yang kelima. Yang keenam, lanjut ya. Terima pengaruh pasangan Anda. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak siap gitu ya, menerima pengaruh dari pasangan kita ketika kita melakukan komunikasi. Padahal pasti akan ada pengaruhnya gitu. Nah biasanya kalau kita tidak siap menerima pengaruh dari pasangan yang kita ajak komunikasi itu, gitu, walaupun memang itu adalah hal yang baik, membuat kita jadi kecewa, membuat kita jadi beban malah kadang-kadang. Nah oleh karena itu disiapkan dulu dalam mental kita bahwa kemungkinan kita akan terpengaruh oleh orang yang sedang kita ajak komunikasi atau orang yang meminta komunikasi dengan kita. Dan itu harus kita siapkan. Ya. Nah, yang ketujuh misalnya kenali tipe bahasa cinta pasangan. Dia juga ada materi khusus nih ya tentang bahasa cinta pasangan kita ini gitu. Bagaimana kita mengkomunikasikan bahasa cinta kepada pasangan kita. Sebab kadang-kadang karakter orang itu berbeda-beda. Menyampaikan bahasa cintanya itu bisa dengan ungkapan kata-kata gitu, dengan pantun yang romantis dan sebagainya. Ada juga orang yang hanya dengan isyarat-isyarat saja gitu. Bahasa cinta itu dikomunikasikan dengan pasangannya gitu. Ada yang justru dengan sentuhan-sentuhan gitu nya. Teu ngomong teu naon ngabeleh gitu, tapi teu ngomong teu naon kitu nah. Naon gitu maksud. Padahal itu adalah gaya dia menyampaikan bahasa cintanya dengan pasangannya itu dengan hanya sentuhan-sentuhan yang membuat sebetulnya sentuhan itu pun juga sebagai wujud kasih sayang seseorang gitu. Tapi memang idealnya teh sudah bahasanya begitu sangat romantis gitu, ditambah dengan gerak dan lirik yang begitu mesra gitu, tambah lagi dengan sentuhan-sentuhan yang betul-betul yang membuat perasaan pasangannya itu menjadi guligah, menjadi bahagia. Insya Allah nanti kita akan coba bahas ya tentang bagaimana mengkomunikasikan bahasa cinta kita pada pasangan kita. Dan yang kedelapan, selalu mendekat kepada pasangan kita. Jadi lamun komunikasi itu ulah gitunya. Ngomong bari gitu mah. Ngomong gitu, bari leos, ngomong di itu mah nges kurang iya gitu. Tapi ketika kita mau berkomunikasi deketan adalah dicaketkeun gitu. Kalau perlu misalnya gitu ya, disentuh dulu gitunya. Lamun ibu-ibu meureun dicepeng pandanganana gitunya.
carogena gitu dan sebagainya lah gitu. Sehingga baru kita ungkapkan komunikasi kita. Ini mungkin 8 langkah yang kita coba gitu untuk terus kita pelajari sehingga komunikasi kita bisa lebih efektif ya, melahirkan sesuatu yang bisa menjadi solusi. Dan yang terakhir ini juga masih dari guru kita ya, ada 5 elemen komunikasi yang harus dibangun ya. Yang pertama adalah adanya keterbukaan gitu. Ini yang memang kadang-kadang kalau komunikasi yang sifatnya kepura-puraan itu tidak menghasilkan sesuatu yang menjadi solusi atas problem yang sedang dihadapi. Yang kedua adanya kejujuran terhadap pasangan. Jadi memang betul-betul apa yang kita omongkan lahir dari hati yang dalam gitu ya. Bukan kan banget yang harap hati mungkir, bukan seperti itu gitu ya. Tapi betul-betul apa yang kita omongkan, apa yang kita sampaikan itu terlahir dari hati nurani kita, bahwa memang apa yang kita sampaikan itu sebagai wujud tanggung jawab dan rasa kasih sayang kita pada pasangan kita. Yang ketiga adalah kemampuan untuk saling mempercayai. Ini juga penting gitu ya. So, kalau saling curiga, apalagi saling tidak percaya, mah wah, walaupun apa yang diomongkan oleh pasangan kita pasti tidak akan punya nilai begitu ya. Bahkan ditangkapnya itu negatif aja gitu. Bersikap empati terhadap pasangan gitu. Ulah nepika tahu gitu. Suami kita teker puyang pusing gitunya. Bisa rasa empati teh gitu, malah orang teh egois. Eta orang misalnya kahayang orang we anu kudu ditonjol-tonjol teh. Nah, tolong juga ini juga. Begitu juga mungkin bagi suaminya juga harus begitu. Ketika istri punya masalah, ada masalah misalnya dengan tetangga dan segala macam, kita tunjukkan rasa empati kita gitu, bahwa kita ini betul-betul juga tanggung jawab, ya, kasih sayang terhadap pasangan kita. Yang kelima adalah kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik ya. Ini yang kadang-kadang ya terus terang aja gitunya, kita sebagai bapak-bapak gitunya, ketika komunikasi sama istri itu kan kadang-kadang kan hari ibu-ibu makanya harusnya kemana-mana berbagai tema gitunya dihubung-hubungkan gitu, berbagai judul gitu muncul gitu dalam satu obrolan gitu. Nya hewayahna we gitunya. Nah, terutama kita sebagai para suami-suami itu kan harus siap mendengarkan. Sebab kenapa? Karena kadang-kadang juga karakter ibu-ibu kan juga berbeda dengan karakter bapak-bapak. Pun juga ibu-ibu ya, siap mendengar juga ketika komunikasi yang disampaikan oleh bapak-bapak teh kok tegas gitunya, tegas gitu, singkat-singkat gitunya. Kadang-kadang hanya satu kata, dua kata gitu ya. Nah, kita juga harus siap mendengarkan itu gitu. Tapi kita pun juga harus memahami bahwa mungkin itu adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh pasangan kita. Wallahu alam, yang bisa disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini hanya berupa cuplikan-cuplikan aja dari apa yang saya pelajari gitu dari guru-guru saya gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Umi dan Bapak Dokter. Materi tersebut sangat menginspirasi kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan berumah tangga. Bagaimana peran suami dan istri, bagaimana keharmonisannya, bagaimana komunikasinya sehingga terjalinnya keharmonisan di dalam rumah tangga. Komunikasi terbaik semua harus diawali dengan komunikasi yang nyaman gitu, yang nyaman. Bagaimana jika sesuatu itu tidak nyaman, ya dikomunikasikan gitu, jangan dibiarkan supaya masalah itu tidak melebar kemana-mana. Kalau perempuan mah kalau ada masalah terus ya Pak Dokter yang tadi betul ya, diungkit lagi gitu. Nah, bagaimana kita harus mengkomunikasikannya kepada suami bahwa sesuatu itu tidak nyaman gitu untuk kita ya, komunikasi terbaiknya gitu. Alhamdulillah dari 8 ya, komunikasi yang tadi Pak Dokter sampaikan dan yang Umi tadi jelaskan tentang keharmonisan, mudah-mudahan semuanya pada sepakat ya, setuju. Ya, insya Allah agenda selanjutnya yaitu
kami buka agenda diskusi. Insya Allah kita buka dengan agenda diskusi. Mangga bagi ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silakan buka kamera ya yang mau bertanya atau raise hand, dipersilahkan. Tuh ada Teh Intan, Teh. Sudah mau bertanya. Ya, Iya. Izin bertanya. Tadi kan ada menjelaskan tentang karakteristik pasangan ya. Ya. Nah itu kan kadang kita pas lagi masih ta'aruf, masih deket, karakter pasangan itu malah ke lemah, lembut, dingin. Tapi di saat kita sudah menikah dan berumah tangga, karakter pasangan itu berubah menjadi keras. Nah itu cara menanggapinya harus seperti apa dan gimana ya? Jadi bagaimana cara menanggapi perubahan sikap pasangan yang seperti itu? Makasih. Ya, terima kasih kepada Teh Intan. Mau dijawab Langsung atau- dijawab. Dijawab dulu. Gimana, langsung sepertinya. dijawab? Iya, sambil menunggu mempersiapkan pertanyaan yang lain. Iya. Jadi walau alam tadi yang disampaikan sebelumnya itu sebelum menikah gitu ya, atau di awal-awal menikah gitu ya. Sebelum menikah mah meni mesra, meni eta biasanya masuk ulin-ulin heula gitu nya. Zaman jahiliyah dulu kan suka ada yang ulin-ulinan gitu. Itu kadang-kadang memang karakter yang diada-adakan. Bukan karakter ya gitu. Sifat yang diadakan atau perilaku, bukan sifat ya, perilaku yang diada-adakan. Supaya menarik gitu ya. Supaya dia mau sama yang bersangkutan gitu kan. Kadang-kadang lebih-lebih karena dikir gitu mah gitu ya. Kalau sudah berhasil gitu ya, itu biasanya juga perilaku yang diada-adakan teh ente jadi tapi muncul aslinya. Ya. Bisa jadi bahwa ya ketika sebelum menikah gitu ya, itu bukan karakter aslinya. Ketika sudah menikah, itu muncul karakter aslinya seperti itu. Mungkin seperti itu. Yang kedua, mungkin juga memang karakter aslinya itu sebelum memang itu gitu ya, sebelum menikah. Tapi ketika setelah menikah, timbul berbagai macam problem gitu yang menstimulus terjadinya perubahan perilaku ya, yang membuat dia sendiri juga tidak bisa mengendalikan kondisi emosionalnya gitu, sehingga lahirlah perilaku-perilaku yang tadi lemah lembut jadi keras kan gitu ya, seperti itu gitu. Nah ini yang memang perlu terus untuk dipelajari gitu. Makanya yang tadi kan dalam berkomunikasi itu sediakan waktu dan kemauan kan gitu, yang nomor berapa yang bertiga tadi itu ya, untuk terus belajar gitu ya, belajar mempelajari karakteristik dari pasangan kita itu gitu. Sehingga nanti ketika kita memahami tentang karakteristik dari pasangan kita, ketika terjadi komunikasi itu tidak salah mempersepsi gitu. Misalnya gini ya, kalau misalnya suami kita memang karakter jarang takol atau enggak jarang takol, ya. Jarang ngomong gitunya. Istilahnya bisa bedug sekali kalau mau ngomong gitu ya. Ketika kita berkomunikasi kita udah kurang kumaha cerewet lah gitu, kurang kumaha gitu ya, pertanyaannya harus dia jawab. Itu jawabannya teh iya mungkin we ya sok we heula gitu. Ini teh kumaha apa tidak respon gitu kan, apa sudah tidak lagi menanggapi apa yang sedang kita komunikasikan. Mungkin itu karena karakternya seperti itu gitu, padahal dina otakna teh gitu, dina otakna teh sudah mulai berpikir gitu ya, saya harus melakukan apa untuk menyelesaikan problem istri saya itu gitu. Kan seperti itu. Jadi cuma tidak diungkapkan gitu. Itu tidak kan nyanggas engke kudu kieu kieu. Nah, itu diungkapkan begitu tapi dalam otaknya ya kan gitu. Tapi dalam otaknya itu, dalam pikirannya itu, saya nanti harus melakukan ini, harus berkomunikasi dengan ini, saya harus mencari itu dan sebagainya gitu. Sudah muncul agenda-agenda yang terlahir dari benaknya itu ketika mendapatkan respon komunikasi dari pasangannya. Kalau karakter
suami kita atau pasangan kita adalah jarang takol gitu. Tapi juga ada yang suami itu ingin aja gitu menjelaskan apa gitu kayak seperti seorang guru gitu ya. Jadi ketika dia menjawab tuh ngejelasin gitu ya. Pertanyaannya cuma satu, jawabannya sampai 20 gitu ya gitu. Bahkan jadi sebaliknya gitu ya. Anu cerewet, anu loba ngomong itu jadi suaminya gitu. Ada juga yang karakter seperti itu. Cuman memang pada umumnya karakteristik secara umum laki-laki teh gitu biasanya kalau ngomong itu tidak terlalu banyak apa namanya? ente lain hari wes nanti istilahnya teh gitunya. Ente baca wae lah gitu loh bahasa Inggris nama gitu ya. Tetapi kata-kata yang memang secara logika perlu disampaikan seperti itu. Memang karakter seperti itu. Walaupun ada secara kasuistik, misalnya ada suami yang atau ada laki-laki yang memang dia kayak seperti seorang ustadz, seorang guru gitu, jelasin aja gitu. Nah kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi mungkin saja gitu ya, ketika sebelum apa namanya menikahlah gitu ya, bukan karakter aslinya, baru setelah menikah muncul karakter aslinya, atau mungkin saja sebelum menikah karakter aslinya begitu, ketika sudah menikah muncul berbagai pemicu yang pada akhirnya timbul perilaku-perilaku yang tidak aslinya dia begitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mencakdinya? Yang pertama ya mungkin kita juga harus nerima dengan kesabaran dulu gitu ya. Jangan langsung emosi misalnya dilawan dengan emosi keras, ditawan dengan keras lagi gitu ya. Kayak seperti tadi yang ya harusnya seperti air gitu ya. Ketika suami sedang naon gitu ya, rada panas gitu ya. Sebloknya kucai gitu ya. Cuman sebloknya kan bukan dengan seblok air dengan itu, dengan apa? Dengan kelembutan ya, dengan tutur kata yang mungkin membuat sejuk si pasangan kita. Dah karakter jalmi mah namun dia respon positif mah insya Allah pada ujung-ujungnya dia juga akan leleh gitu manahnya itu apa manahnya ya. Seperti itu gitu. Jadi pertama bersabar, yang kedua terus mempelajari gitu ya, mempelajari kenapa kok suami saya kok sekarang jadi seperti itu gitu, apa ada salahnya di kita gitu, artinya di saya gitu ya, atau mungkin ada sesuatu yang berubah pada suami kita gitu, dan terus kita coba. Dan kita juga bisa berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman begitu ya, dengan mungkin konsultan, ataupun juga kita kan juga punya di RKK kan ada konselornya, ya bisa berkomunikasi dengan konselornya. Sehingga membuat kita juga semakin optimis bahwa bisa terjadi bisa berubah begitu seperti. Mungkin gitu, bentar. Ini nambah kan? Ya, terima kasih kepada Bapak Dokter. Umi, ada yang mau ditambahkan nih? Nambah dikit aja ya. Ya kembali kepada niat kita tadi, bahwa tujuan kita berumah tangga enggak gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang enggak sreg gitu, nah ingat lagi surga kita pengen surga enggak gitu. Nah itu jalan surganya kita dengan menghadapi ujian suami, perilaku suami gitu ya, pasangan gitu. Nah itu ujiannya. Nah ujian itu jalan surganya loh gitu. Jadi tetap semangat, insya Allah di RKI ya, di RKI kita bisa sharing terus gitu supaya rumah tangga kita semakin hari semakin baik dan suasananya surgawi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, terima kasih. Ya, ibadah yang paling panjang adalah berumah tangga ya, Mi. Iya. Bukan surganya. Insya Allah ada pertanyaan Mi di kolom chat ini dari Lala Komalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala izin bertanya, bagaimana cara berkomunikasi sama suami yang karakternya pendiam? Kalau ada apa teh diam gitu. Ya. Jadi penikmat tadi. Ya. Dan yang tadi kan karakter pasangan itu kan macam-macam gitu ya. Terutama kalau laki-laki itu tadi karakternya teh
kata-katanya itu harus betul-betul didasarkan pada logika berpikirnya dia kan gitu, sehingga tidak terlalu menghamburkan kata-kata yang dia keluarkan gitu. Bahkan kadang-kadang pedit gitu ya, pedit mengeluarkan kata-kata gitu. Nah, yang pertama ya memang kita harus memahami mungkin itu adalah karakternya pasangan kita gitu ya. Dan apa namanya? Jangan sampai kita terlalu berharap bahwa dia tuh harus benar-benar seperti misalnya Ustadz UAS gitu ya, gitunya banyak ngomong segala macam gitu. Kan kita tuh pinginnya tuh kan suami tuh nasihatin gitu ya. Kalau kita ada salah kan ditegur dengan bahasa gitu ya. Lain diantepkeun wae gitu ya. Tetapi kadang-kadang cicing wae gitunya. Kita banyak pangabutuh, loba masalah gitu, cicing wae gitu. Itu belum berarti tidak berarti bahwa dia itu diam dan tidak memperhatikan gitu. Belum tentu seperti itu gitu. Makanya lamun suami yang jarang takol itu yang pertama kita yang itu harus menjadi inisiator ya untuk memulai berkomunikasi gitu ya. Dengan mungkin banyak bahasa yang bisa menjadi pengantar gitu ya. Ketika misalnya suami sedang duduk gitu. Kita itu kan gitu. Bi bade ngaleut mal gitu kan gitu. Dia pilih bade teh gitu. Nah, ini ada komunikasi yang harus diinisiasi oleh kita begitu ya. Dan biasanya kalau memang bukan karakternya pendiam gitu ya. Bukan karakternya pendiam, dia akan muncul karakter aslinya bahwa dia itu sebetulnya lubang ngomong begitu ya. Sering senang ngomong juga, senang ngobrol juga gitu. Nah, akan terpancing nanti gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya sudah suami diam teh jika nama meureun tepati ieu gitu nya terus kurang diantepkeun ya jangan gitu. Malah justru akan semakin menjauhkan hubungan kita dengan pasangan kita. Jadi ketika misalnya pasangan kita rada mahal gitu cariosan gitu. Nah, kitalah sendiri yang bisa memberikan stimulus supaya dia mengeluarkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Mungkin itu ya. Insya Allah kita buka satu pertanyaan lagi. Aku mau satu lagi. Ya Umi, Intan lagi katanya Mi mau bertanya lagi. Enggak. Tadi ada penjelasan tentang kadang kalau lagi ada masalah sama pasangan, untuk mengucapkan satu kalimat atau dua kalimat juga kita ada rasa gugup. Kadang suka mikir dulu. Nah, itu bagaimana cara menghilangkan rasa gugup untuk berbicara atau mengungkapkan sesuatu pada pasangan ketika sedang ada masalah. Terima kasih. Teh Intan, ya kita sama-sama perempuan ya. mau lagi sedih teh mau ngomong teh susah gitu ya, gugup apa gitu. Kalau saya mah di WA aja. Kalau nggak bisa ngomong ya udah pakai tulisan. Kalau belum mah susuratan, suratan gitu. Kalau itu ya WA gitu. Kalau kita lebih mudah mengungkapkan lewat WA ya udah WA nggak apa-apa. Atau nangis, action, bukan action, nangis beneran gitu, sedih gitu. Biar ditanya, pengennya mah ditanya tetehnya, Intan pengennya mah ditaros ya teteh. Kadang-kadang tenaros. Teh bukan karena cuek katanya, dia juga berpikir. Jadi diamnya laki-laki itu justru dia tuh berpikir gitu, takut salah. Ya segitu mudah-mudahan. Ya, jadi memang banyak cara ya ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang memang membuat kita juga berat sebetulnya untuk diinikan gitu. Yang paling ideal mah kan kita terus terang gitunya dengan bahasa yang lancar gitu. Tapi kan kadang-kadang tadi teh ya kaku tiba-tiba bibir bisa karagok gitu kan gitunya. Nah, ujung-ujungnya kalau nggak bisa sama sekali nangis aja gitu.
Dan itu akan langsung respon biasanya. Kalau nangis itu biasanya pasangan atau suaminya itu langsung laki-laki langsung kesentuh ya. Terus terang ya kalau langsung suka nanya gitu, naon kan gitunya. Naon masalah ya, masalah naon kan gitu. Tahu-tahunya teh rahet gitu kan gitu seperti. Jadi idealnya bisa berkomunikasi dengan lancar gitu ya. Cuman kalau kaku gitu ya daripada WA-an cantak itu dibaca gitu segala macam gitunya, dibaca-baca segala macam gitunya, di surat oge dibaca-baca gitu, nangis we di hadapan itu gitunya, nangis tiba-tiba nangis gitunya, nyegruk gitu nanaon gitu, seperti itu. Insya Allah nanti akan direspon oleh suami kita. Iya, terima kasih Pak Nomi. Ada pertanyaan lagi di kolom chat. Assalamualaikum, saya Siti mau izin bertanya, bagaimana meyakinkan hati orang tua kita untuk memilih calon pasangan kita? Saya belum nikah nih, Mi. Apa ulangi Teh Rizka? Bagaimana cara meyakinkan hati kita gitu, hati kita dan hati kita untuk memilih pasangan kita. Untuk memilih apa? Calon pasangan. Oh, memilih calon pasangan. Silakan, Mi. Jadi kalau cara memilih pasangan itu udah jelas ya, ada panduannya bahwa yang menjadi prioritas itu adalah agamanya. Ya. Karena tadi ibadah yang paling panjang, cita-citanya ke surga, itu pasti orang yang beragama, yang agamanya baik, punya cita-cita itu. Nah, jadi kalau kita ada laki-laki nih, udah kelihatan agamanya, udah diterima. Kalau nggak ada alasan yang lain gitu, misalnya alasan yang lain teh belum kerja misalnya, terus fisiknya misalnya atau pendidikannya gitu. Jadi yang prioritas pertama adalah agamanya. Nah, diterima aja intinya kalau agamanya sudah baik. Nah, kan kalau jodoh mah sudah ditentukan ya, setiap orang teh udah ada jodohnya gitu. Nah, kalaupun memang nanti bukan jodoh, itu pasti Allah kasih jalan. Walaupun kita awalnya nerima, ketika Allah memang bukan takdirnya, bukan jodoh kita, itu pasti ada jalan untuk terjadi gitu. Itu jadi yang penting kita menerima dengan alasan yang syar'i gitu. Kalau misalnya kita menolak karena alasan yang nggak baik, karena alasan fisik, karena alasan apa gitu, nah itu mah udah jelas gitu bahwa ukuran kita adalah dunia. Gitu kayaknya. Ya. Nambahin dikit ya. Apa, Dok? Ya, jadi yang pertama mah kita teh harus ada niat yang kuat bahwa kita ini ingin mendapatkan pasangan yang sesuai dengan Allah kehendaki. Dalam maksudnya sesuai dengan nilai-nilai syariat yang Allah syariatkan. Gitu. Itu harus itu dulu gitu. Sehingga dalam perjalanannya doa-doa kita itu selalu menyampaikan itu. Ya Allah, berikan aku pasangan yang terbaik yang akan mengantarkan aku masuk surga gitu ya. Ya Allah, berikan pasangan kepadaku yang akan mengantarkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah gitu kan. Ya Allah, berikan kepadaku pasangan yang akan melahirkan anak-anak yang soleh-soleh. Itu aja yang kita inikan gitu ya. Sambil baru kita juga berusaha gitu ya. Untuk secara manusiawi mencari atau bagi laki-laki ya gitu. Kalau perempuan juga mungkin nanti ada yang memfasilitasi dan itu gitu ya. Dan ketika datang gitu ya, nanti kita lihat gitu ya. Memang
memang yang pertama dilihat kan rigigna kan gitu ya. Hanya Rasulullah kan yang pertama lihat dulu misalnya wajahnya, keturunannya, status sosialnya gitunya. Nah, dan yang terakhir adalah agamanya. Pilihlah agama yang paling menjadi utama karena itu yang akan menyelamatkan kita. Gitu. Nah, ketika kita menilai agama itu banyak indikatornya gitunya. Jadi tidak bisa sepintas gitu. Paling tidak kita harus nanya gitu. Iya teh saha gitu kan. Nanyanya kan nggak bisa langsung ke itu gitu. Kalau misalnya dia suka sholat berjamaah enggak, pasti jawabannya suka kan gitu. Padahal belum tentu juga kan gitu. Nah, indikator-indikator seperti itu ya kita perlu memang mendapatkan informasi melalui perantara-perantara yang bisa memberikan informasi tentang yang bersangkutan. Tetapi yang paling utama adalah doa kita kepada Allah. Gitu. Ya Allah, kalau memang ini adalah terbaik, berilah jalan supaya Engkau menjodohkan aku dengan yang bersangkutan. Dan insya Allah pilihan Allah tidak akan salah. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Dokter. Backgroundnya coba. Ini sini Ada- dulu. Bisa katanya berdua. Rahayu, Teh Rahayu Karsa, mangga ada yang mau ditanyakan Teh? Ya. Masih di mute Teh, masih di mute. Udah jam itu udah habis. Bisa masuk nggak? Tadi keren. Ya udahlah nanti lagi. Silahkan yang mau bertanya langsung. Di layar penuh. Bisa masuk suara sayanya, Mi? Sudah terdengar, Bu? Hah? Sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Dokter dan Umi. Ini yang dirasakan oleh saya ya. Terkadang datangnya pemicu kekesalan itu ketika di fase haid. Nah, tadi salah satunya untuk meredakan kekesalan itu dengan cara berwudu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah orang yang sedang berhaid itu diperbolehkan berwudu juga atau gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, kan berwudu itu sebuah syarat ya untuk melakukan sholat. Salah satunya ya. Tetapi juga Rasulullah membiasakan diri dalam hidupnya dalam kondisi berwudu kan gitu ya. Kalau dia batal walaupun bukan untuk sholat, dia berwudu gitu. Batal berwudu. Gitu. Nah, kalau sedang haid kan tidak untuk sholat dan tidak juga disyariatkan berwudu gitu. Nah, niatnya bukan niat berwudu gitu. Niat ini aja membasuh muka sehingga percikan air itulah juga yang membuat kondisi emosional kita bisa. Karena tadi ya lagi kalau berdiri duduk kalau nggak bisa duduk masih kena uring-uringan gitu ya. Berwudu dalam artian membasuh muka gitu segala macam gitu ya. Tapi tidak diniatkan untuk untuk sholat, untuk menjadi syarat itu enggak gitu ya. Tapi ini dalam rangka untuk membuat kita menjadi lebih segar, lebih fresh dan sebagainya. Dan tidak ada larangan kalau orang misalnya sedang haid kemudian berwudu, kita nggak ada larangan. Yang larangan itu kan sholatnya gitu. Mohon Ustaz, Dokter, jazakallah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama.
yang keempat dari Teh Rahayu. Alhamdulillah sudah ada 3 penanya, kita cukupkan ya. Waktu udah menunjukkan 9:30. Tidak terasa ya, alhamdulillah. Sebenarnya materinya wah luar biasa, bagus sekali. Tapi ya alhamdulillah waktunya sudah menunjukkan 9:30. Kita tutup saja ya. Atur nuhun Bapak Dokter dan Umi atas pemaparan. Sami-sami, abdi oge nuhun. Terima kasih Mbak Dokter, terima kasih Umi. Sami-sami, mohon sami-sami. Sami. Mohon sakantenan pamitnya. Oh, mohon. Foto dulu, Mang. Apabila kita memiliki keluarga yang Nanti bisa bentar lagi berubah. Hilang suaranya. oh iya. Alhamdulillah. Ya, bersyukurlah apabila kita memiliki keluarga yang senantiasa harmonis, yang utuh. Hal tersebut adalah nikmat yang sangat luar biasa berkah. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Sebelum ditutup, kita Jangan dulu keluar dari ruang ya, kita akan foto bersama ya. Kepada Pak Dokter, Umi, dan seluruh peserta, jangan beranjak dulu dari ruang Zoom. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Jalan deh, sampai kecil. foto ya. 1, 2, 3. Ini yang kedua, mohon di-on-kan kameranya ya. 1, 2, 3. Ini yang ketiga. Pakai HP ya. 1, 2, 3. Nah, ini selanjutnya on kamera ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah untuk yang bertanya, insya Allah ada surprise. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya nanti dihubungi oleh panitia bagi yang penanya tadi. Alhamdulillah. Tiba di penghujung acara, saya selaku MC mohon maaf kepada seluruh partisipan dan seluruh panitia, mohon maaf juga, mohon maaf lahir dan batin dalam pembawaan acara masih banyak kekurangan, dalam penyebutan nama dan gelar juga masih ada yang salah, mohon maaf. Sampai bertemu di bulan depan agenda RKI Mentari Part 4. Terima kasih kepada Bapak Dokter, terima kasih kepada Umi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu. Nuhun ya, kita pamit ya. Silakan peserta menuliskan pesan-pesannya ya di grup RKI. Ditunggu pesan-pesannya supaya menjadi pembelajaran buat kita untuk lebih baik lagi di RKI part keempat ya. Mudah-mudahan takhir Ramadan akan lebih baik lagi. Bapak Dokter Encep mudah-mudahan menjadi pemateri, bersedia. Insya Allah. Insya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Ya. Sudah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.